Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. How are you today? Insyaallah pada kesempatan kali ini kita lanjutkan materi kita tentang i'tikaf dan materi i'tikaf ini merupakan bagian akhir dari materi fikih puasa. Baik, teman-teman semuanya, mungkin akhir-akhir ini antum sudah melihat di sosial media mungkin pendaftaran i'tikaf di Masjid A misalkan seperti itu. Karena memang disebutkan dalam riwayat Aisyah radhiyallahu taala anhu, Aisyah menuturkan bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu beriktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ya, sekarang kita berada di hampir menuju 10 akhir dari bulan Ramadan. Baik, maka menjadi penting bagi kita untuk membahas tentang iktikaf ini. Bagaimana sih ketentuan iktikaf yang sesuai dengan syariat Islam? Oke, yang pertama kita mulai dari definisi iktikaf. Iktikaf secara bahasa artinya mendiami atau menahan diri pada sesuatu. Adapun secara syar'i unsurnya ini ya, empat hal ini. Pertama, berdiamnya. Ya, jadi kita berdiam. Jadi tidak disebut iktikaf ketika orang masjidnya besar Ustaz. Saya berjalan dari ujung ke ujung itu menghabiskan waktu 5 menit saking besar masjidnya gitu luasnya. Maka itu tidak dinamakan iktikaf, itu hanya sekedar disebut lewat dan tidak ada makna berdiam di sana. Kemudian selanjutnya adalah siapa yang beriktikaf yaitu muslim yang mumayyiz. Ini tidak disyaratkan balik tapi minimal umur tamyiz, umur di bawah balik ketika anak itu sudah bisa membedakan antara yang benar dan yang salah. Kemudian iktikafnya dilakukan di masjid ya. Kemudian dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini empat unsur utama dalam mendefinisikan iktikaf secara syar'i yaitu berdiamnya seorang muslim di masjid dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian secara umum hukum iktikaf itu adalah sunnah. Ya. Hukum iktikaf itu adalah sunnah dan ini merupakan hukum asal iktikaf. Ya, itu disebutkan dalam Al-Quran, sunnah dan ijma. Disebutkan disebutkan dalam Al-Quran, "Antahhira baitiya lit-ta'ifina wal 'akifina wal ruk'i sujud." Sucikanlah kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yaitu rumahku ya Ka'bah. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang tawaf dan yang iktikaf dan orang yang rukuk dan yang sujud. Nah, Allah sebutkan di antaranya adalah orang yang iktikaf. Kemudian disebutkan juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala dan wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid dalam surah Al-Baqarah ayat 187 ya. Dan janganlah kalian campuri mereka itu istri-istri kalian ketika kalian beriktikaf dalam masjid. Di sini Allah sebutkan tentang syariat iktikaf. Kemudian tadi yang bisa sebutkan sebagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha menuturkan bahwasanya Nabi itu beriktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkan beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian ijma ya telah dinukilkan konsensus ulama, ijma ulama terkait disyariatkannya itikaf. Itikaf ini hukum asalnya sunnah, tapi dia bisa menjadi wajib ketika dia dinazarkan. Ya, ketika kita mewajibkan diri kita untuk melakukan itikaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut dengan nazar. Oke, selanjutnya. Kemudian apa sih syarat-syarat itikaf? Sehingga itikaf kita dikatakan sah ya, bernilai pahala. Yang pertama adalah muslim berakal dan mumayyiz. Maka seorang kafir, orang yang gila dan orang yang belum sampai umur tamyiz dia belum sah itikaf. Kemudian niat itikaf ya sebagaimana amalan secara umum innamal a'malu binniyat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian itikafnya dilakukan di masjid ya yang di sana didirikan sholat jamaah. Dan ini berlaku bagi kita para lelaki ya. Supaya apa? Karena hukum sholat berjamaah itu wajib. Kalau kita itikaf di masjid yang tidak atau musola di bahasanya orang Indonesia ya, yang sana tidak konsisten didirikan sholat jamaah, maka kita perlu keluar terus untuk sholat berjamaah. Maka dan ini menafikan makna itikaf itu sendiri. Makna itikaf itu sendiri adalah berdiam di masjid. Maka syaratnya adalah di masjid yang didirikan sholat berjamaah. Itu minimal. Dan yang lebih utama adalah di masjid yang didirikan sholat Jumat juga di sana. Sehingga kita tidak perlu keluar masjid untuk mencari masjid lain untuk menunaikan sholat Jumat. Ketika kondisi kita adalah kondisi itikaf. Kemudian yang terakhir adalah suci dari hadas besar. Maka di sini orang yang
belum mandi junub setelah berhubungan intim tidak bisa i'tikaf. Kemudian sampai dia mandi, kemudian wanita haid dan nifas juga tidak bisa i'tikaf. Baik, selanjutnya adalah masa i'tikafnya. Ini jadi pertanyaan ya, sering jadi diskusi. Berapa sih minimal masa i'tikaf? Berapa sih minimal masa kita berdiam di suatu masjid dalam rangka i'tikaf sehingga i'tikaf kita dikatakan sah? Oke, Allah Ta'ala. Di sini ada perbedaan pendapat di antara para ulama, namun pendapat terkuat insya Allah adalah tidak ada batas tertentu. Ya, yang penting makna berdiam itu sudah terrealisasi, maka itu disebut i'tikaf. Walaupun sebentar saja, walaupun 1 jam, walaupun 2 jam. Itu pendapat yang terkuat. Tapi yang lebih utama adalah ya kita minimal i'tikaf ya sehari atau semalam. Karena memang tidak kita temukan riwayat dari para sahabat itu mereka i'tikaf kurang dari sehari atau semalam. Di antaranya riwayat yang kita dapatkan adalah Umar ketika dia mengatakan saya pernah bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk beriktikaf di malam hari ya, semalam ya. Maka Nabi mengatakan tunaikanlah nazarmu yaitu dengan beriktikaf di malam hari sesuai dengan yang disampaikan oleh Umar. Kemudian namun afdolnya ya kita sebutkan sini afdolnya sehari semalam. Dan yang paling utama, waktu yang paling utama adalah 10 akhir bulan Ramadan. Kita masuk masjid sebelum subuh tanggal 21 Ramadan dan kita keluar masjid kapan? Di terbenamnya matahari malam Idul Fitri. Seperti itu baru kita keluar masjid. Ini yang paling utama untuk sebagaimana sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Kalau selain itu Ustaz bisa nggak? Bisa, itikaf. Selain waktu itu bisa itikaf. Bahkan antum kalau halakoh di masjid itu kan sejam setengah itu antum niatkan itikaf. Ya, supaya bernilai pahala baca Qur'annya dapat, pahala itikafnya juga dapat dan hukumnya boleh-boleh saja. Oke, baik kemudian adapun pembatal itikaf. Ustaz kenapa ada pembahasan pembatal itikaf? Kalau itikaf itu hukum asalnya sunnah. Ya udah kalau kita salah satu contoh pembatal itikaf misalkan dia keluar masjid tanpa keperluan gitu kan. Ya sudah, kan hukumnya sunnah Ustaz. Ya udah berarti itikafnya selesai di sana di jam itu. Misalkan dia masuk masjid jam 7 itikaf sampai jam 10 niatnya. Jam 9 keluar dia. Ya udah selesai jam 9 itu sampai pahalanya sampai di sana. Nanti tinggal masuk lagi kan Ustaz. Ya. Ya, itu kalau kita berbicara itikaf yang hukum asalnya sunnah ya. Tapi ternyata ada sebagian itikaf yang hukumnya wajib ketika dinazarkan. Kalau antum niatnya itikafnya sehari full atau semalam full, kemudian di tengah waktu itikaf ini misalkan antum dari jam 6 dari subuh sampai maghrib gitu misalkan. Ternyata antum jam 10 pagi sudah keluar tanpa keperluan, keluar jalan-jalan. Maka ini nazarnya belum terpenuhi karena itikafnya batal karena niatnya tadi apa? Nazarnya itu sehari full, tapi ternyata di tengah-tengah perjalanan itikafnya ini ternyata dia melakukan pembatal itikaf. Di antaranya adalah keluar masjid tanpa keperluan. Maka perlu dibahas pembatal itikaf karena ini berkaitan erat dengan itikaf yang bersifat wajib yang ditentukan misalkan sehari semalam atau 3 jam atau 4 jam dan seterusnya tergantung nazarnya. Oke, yang pertama adalah keluar masjid tanpa keperluan. Ya, kalau keperluan besar bisa tidak? Ya bisa. Ya tidak membatalkan buang air kecil, buang air besar. Atau ketika puasa ternyata masjid tidak menyediakan makanan, maka kita bisa keluar mencari makan. Itu dengan keperluan. Ya enggak keperluan misalkan saya keluar cari makan butuh cuma 5 menit. Ternyata dia sambil ngabuburit ya. Sambil ngabuburit ternyata habis dari asar sampai maghrib. Maka ini itikafnya berhenti atau batal. Oke. Kemudian jima atau yang semakna dengan jima. Gimana gambarannya Ustaz? Kok bisa orang itikaf tapi dia berjima? Ya, bisa aja. Ternyata misalkan dia lagi itikaf ditelepon istrinya. Istrinya bilang aku terkunci di kamar atau di kamar mandi misalkan. Maka dia pulang ke rumah. Ini keperluan, tidak membatalkan itikafnya. Tapi sampai rumah dilihat istrinya kok cantik sekali misalkan malam hari. Gitu. Kemudian akhirnya dia berhubungan intim dengan istrinya maka itikafnya batal atau itikafnya itu berhenti di sana. Apalagi kalau itikafnya bersifat wajib tadi kan dinazarkan maka belum dipenuhi waktunya ternyata sudah melakukan pembatalan itikaf berupa jima atau yang semakna dengan jima seperti ya mengeluarkan mani ya dengan tangan atau disebut onani atau yang lain. Oke, kemudian
hilang akal. Ketika seorang itu tiba-tiba gila, maka iktikafnya sudah batal. Kemudian haid dan nifas. Haid dan nifas juga membuat si wanita yang beriktikaf itu batal iktikafnya. Karena orang haid dan nifas atau secara umum yang berhadas besar tidak boleh menetap di masjid. Ya. Kemudian yang terakhir murtad, ya, keluar dari agama Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lain asyrakta la yahbatanna 'amaluk." Ya wahai Muhammad, kalau engkau berbuat syirik, maka semua amalmu akan batal. Ya, secara umum ini adalah setelah terakhir ini adalah sebagai rangkuman dari pembelajaran etika pada kesempatan kali ini. Pertama, etika itu hukumnya sunnah. Ya. Dia menjadi wajib ketika dia dinazarkan. Kemudian yang berikutnya adalah syarat etika itu yang pertama niat, kemudian suci dari hadas besar di masjid yang didirikan sholat jamaah ini bagi pria ya. Ya, kalau wanita tidak mengapa di masjid yang tidak didirikan sholat berjamaah. Karena sholat berjamaah bagi wanita tidak wajib, bagi lelaki wajib. Kemudian tinggal dan berdiam. Dia berdiam di masjid tersebut bukan sekedar lewat. Lewat 5 menit itu jauh masjidnya apa? Luas masjidnya seperti itu. Ya, ya. Kemudian rukunnya adalah berdiam di masjid dengan niat itu saja. Ya, rukunnya. Kemudian pembatalnya sudah disebutkan haid atau nifas atau hadas besar secara umum haid atau nifas ya. Kemudian jima atau yang semakna dengan jima kemudian murtad hilang akal keluar tanpa keperluan. Oke, barakallahu fikum. Ini yang bisa kita ambil pada kesempatan kali ini. Kita usahakan videonya tidak panjang-panjang ya. Barakallahu fikum. Syukran jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.